تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis dzikir malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala sesuai dengan niatan kita dan mengampuni kalau ada kekurangan dari apa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya dan juga hari-hari yang akan datang. Dan mudah-mudahan ini juga termasuk wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita pelajari petunjuk-petunjuk beliau. Kita lanjutkan hadis selanjutnya 428. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala kasanin nabiyyu, aku diberi pakaian kain oleh Nabi hulatan sibra, dari jenisnya sutra. Fa kharajtu fiha, aku pakai keluar jalan-jalan. Fara'aitul ghadafa fi wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka aku dapati kemarahan beliau di wajahnya. Fasyaqaqtuha baina nisa'i, maka aku bagikan, aku robek, aku sobek-sobek, aku gunting, aku bagikan kepada keluargaku yang wanita. Baina nisa'i, muttafaqun alaih wa hadza lafdzu Muslim. Dari hadis ini beberapa faedah, di antaranya anjuran memberikan kepada orang lain. Memberikan hadiah kepada orang lain dianjurkan. Ada momennya atau tidak ada momen tertentu. Pokoknya ngasih itu dianjurkan. Momen-momen tertentu, pernikahan, kelulusan, kedatangan, atau yang lainnya, perpisahan, itu juga tidak mengapa. Acara-acara hajatan tidak mengapa. Jadi secara umum anjuran memberikan hadiah. Yang tidak boleh memberi memaksakan diri. Jadi tidak punya hutang-hutang dan dia nggak tahu bisa bayar atau tidak. Adapun hutang yang kira-kira bisa bayar tidak mengapa. Nggak bawa duit, tapi dia punya duit, hutang tidak apa-apa. Dia pegawai, seandainya sakit pun tetap digaji. Jadi pasti dapat gaji kemungkinan besar. Hatta mati pun dapat gaji. Maka hutang tidak mengapa untuk diberikan hadiah kepada orang lain. Yang dilarang adalah tidak punya apa-apa, nggak ngerti bisa nyaur atau tidak, dia berhutang karena malu, karena yang lainnya dia memberi bantuan kepada orang lain. Dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat kampung. Ketika hajatan itu memaksakan diri untuk memberi, padahal dia kesulitan untuk kehidupan sehari-hari. Ini memberi namun terlarang. Ini. Kemudian yang terlarang pula memberi dengan harapan kembali. Jadi kalau bisa memberi itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillah, memberi makanan dan lain sebagainya karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a, tidak ingin dibalas
wala syukuro, nggak ingin disebut-sebut, diucapkan terima kasih, nggak ingin. Jadi seandainya nggak dikasih ucapan terima kasih, kita itu seharusnya nggak mengapa, meskipun bagi yang dikasih hendaknya mengucapkan terima kasih. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau berterima kasih kepada orang lain. Kita memberi jangan berharap ucapan terima kasih, tetapi kita yang diberi hendaknya mengucapkan terima kasih. Jangan meminta banyak, tapi hendaknya orang yang mengasih itu yang banyak, kan gitu. Kaidahnya gitu. Jangan meminta banyak, tapi kaidahnya kalau ngasih orang itu yang banyak gitu. Taib, itu jadi yang dilarang memaksakan diri untuk mengasih, kemudian mengasih dengan harapan kembali. Ini tidak boleh. Ngasih yang ngasih, kembali nggak kembali ya sudah, jangan dipikir. Taib. Kemudian bolehnya memberikan barang-barang yang bisa halal bisa haram, tergantung penggunaan dan siapa yang menggunakan. Ini Rasulullah ngasih kain sutra, haram bagi laki-laki, tetapi bagi wanita tidak haram. Maka Rasulullah ngasih alif bukan harus dipakai. Jadi mengasih sesuatu yang hukumnya bisa ganda, bisa boleh bisa tidak, itu tidak mengapa. Bukan berarti Rasulullah ngasih membolehkan, bukan. Karena ngasih bisa saja untuk kepentingan yang lainnya. Nah, akhirnya setelah tahu Rasulullah nggak suka, kok dipakai marah kan? Akhirnya beliau ahli membagi kepada istri-istrinya. Dan masalah yang lainnya juga demikian. Ngasih cincin emas pada seorang laki-laki gitu, cincinnya modelnya double, bisa laki-laki bisa perempuan, ya boleh. Tapi bukan berarti boleh dipakai oleh laki-laki tadi. Atau jam emas kita berikan kepada laki-laki, ustadznya kasih jam emas, tapi jam ini bisa dipakai wanita, tidak apa-apa. Nanti bisa dikasihkan oleh untuk ini untuk itu, atau untuk nikah lagi mahar gitu loh, jam emas ya bisa saja kasih jam emas, bisa untuk mahar nanti. Intinya apa? Ketika kita dikasih sesuatu tidak haram zatnya ini secara mutlak, maka tidak mengapa menerimanya. Ngasih juga tidak mengapa. Kecuali kalau zatnya haram secara mutlak, maka boleh kita kasihkan kepada siapapun. Adapun misalkan emas gambarnya burung merpati, kan haram bagi siapapun toh. Kecuali nanti dilebur, ndak mau ngapa, wallahu a'lam. Kemudian juga tidak harus suatu hal itu diketahui dengan ucapan. Kita maklum lah. Meskipun kadang-kadang kalau nggak ucapan tuh nggak tegas. Yang paling tegas itu ucapan. Namun selain ucapan pun bisa diambil kesimpulan. Rasulullah wajahnya marah, ya sudah, berarti nggak ridho kan gitu. Istri kita marah-marah kita pulang, ya kita paham lah. Dia merengut kita paham, dia marah kan, boleh. Namun yang paling kuat adalah ketika ucapan. Bahkan perbuatan kalah. Maka dalam hadis-hadis nanti kadang-kadang sebagian ulama ya, perbuatan Rasulullah berselisihan dengan perkataannya. Perkataan itu dikalahkan. Perbuatan dikalahkan. Perbuatan banyak mengandung kemungkinan ini dan itu. Lupa mungkin, atau pekewoh mungkin. Apakah Rasulullah mungkin pekewoh? Mungkin. Manusiawi, Rasulullah itu juga punya kesalahan-kesalahan. Cuma dalam membawa syariat ditegur gitu aja. Jadi kalau Rasulullah mengatakan ini itu mungkin pekewoh mungkin. Taib, kembali bahasanya bisa disimpulkan dengan apa, korina. Di antaranya mungkin seperti itu, wajah, atau mungkin apa, nggak maunya apa. Kadang-kadang dalam riwayat yang lain Rasulullah itu, siapa ya? Ana,
ana. Rasulullah kan ngomong ana. Ana itu kan umum, saya itu siapa? Jadi kalau ditanya, apalagi gelap nggak tahu siapa, itu nyebut ana, namanya siapa gitu. Rasulullah ketika ada orang ana mengulang perkataan berarti nggak setuju. Wallahu a'lam. Baik. Hadis selanjutnya. Kemudian yang juga pemberian boleh diberikan ke orang lain. Dan bahkan ini kalau memang kita diberi nggak suka, lebih baik diberikan ke orang lain nanti. Jangan ditolak gitu loh. Kadang kita diberi orang kan nggak suka pisang dikasih pisang. Diterima saja. Nggak suka duit dikasih duit. Tapi nggak ada orang nggak suka duit kelihatannya ya. Adakah orang yang nggak suka duit? Nggak ada. Jangankan orang biasa, Pak Ustadz suka duit, Pak Kiai suka duit, wali itu mungkin suka duit, wali mungkin ya. Katanya wali itu suka duit juga mungkin. Nah, ini seandainya tidak dikasih sesuatu nggak suka, maka diambil nanti dikasihkan orang lain. Ya kalau bisa. Namanya orang kadang-kadang kan dikasih ini kasih itu. Meskipun kadang-kadang tapi tetap saja orang itu ngasih biasanya itu. Kita tidak mungkin suka semuanya kan. Masa orang suka semuanya kan tidak mungkin loh. Ya awal-awal suka ini itu nanti lama-lama ya sudah nggak suka. Tapi diterima menyenangkan orang, ya nanti dilimpahkan ke orang lain. Ya orang lain mungkin juga suka hal tersebut. Wallahu a'lam. 429. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uhilal dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha rawu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Shahahah. Hadis ini hadis yang hasan. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan emas dan sutra ini untuk perhiasan dan termasuk perhiasan pakaian, termasuk perhiasan mereka itu sajadah, karpet, tikar itu dipasukkan pakaian oleh mereka. Diharamkan emas dan sutra, dihalalkan dulu afan. Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita umatku ini. Ini wanita pakai emas, perhiasan tidak apa-apa. Kalau selain perhiasan, duit, koin, maka umum laki-laki perempuan juga tidak mengapa. Untuk senjata juga tidak apa-apa. Laki-laki perempuan pakai senjata dari emas. Yang dilarang adalah laki-laki pakai perhiasan dari emas dan pakai pakaian dari sutra. Adapun wanita tidak mengapa. Ini kenapa dibedakan? Sering kita katakan, kenapa dalam agama kita tidak harus dijawab. Kalau seandainya nanti ketemu penelitian ini dan itu memang sesuai, entah penelitian ilmiah berlaku bagi kesehatan, bagi tabiat, atau hanya penelitian orang menganggap lebih pantas, lebih nyaman, maka tidak mengapa kita kemukakan. Oh sutra lembut, istilahnya terlalu gemulai atau apa gitu. Jadi laki-laki nggak pantas, terlalu lembut tuh nggak pantas. Jangan sampai lembut lah pakaiannya gitu maksudnya. Ulama kan gitu ngatakan sutra kenapa? Karena laki-laki nggak suka pakaian model terlalu lembut itu. Sukanya yang agak ya nggak kasar tapi nggak lembut gitu loh. Di antara hikmahnya demikian para ulama. Adapun yang lainnya katanya emas itu pengaruhnya ini itu, ya mungkin saja orang mengatakan silakan. Apalagi kalau punya penelitian ini itu. Namun kalau nggak ada, tidak mengapa pula. Yang penting kita kalau syari Allah membedakan, kita terima gitu aja cukup. Kenapa itu kalau ada jawaban, walhamdulillah nggak ada ya
ya sudah. Dalam banyak hal, laki-laki ke masjid dianjurkan, wanita dianjurkan di rumah. Ya mungkin gara-gara laki-laki memang ya perlu keluar, sering kerja, sering butuh nanti kalau mau siasat ini, perang ini, harus rapat, harus gini, maka sering kumpul itu bagus. Oh, wanita kalau sering kumpul itu malah repot, cerita suamiku hasilnya sekian, suamiku hasilnya sekian, suamiku punya istri lagi, suamiku banyak ngobrol, akhirnya malah kacau, tambah rusak. Itu mungkin kita kasih alasan ini, tapi unsur pertama adalah memang syariat membedakan, itu unsur pertamanya. Kalau pakaian kemarin kita katakan kalau pakaian laki-laki lebih longgar, nggak pakai baju nggak apa-apa, istilahnya nggak kelihatan orang lain nggak apa-apa, kelihatan wanita juga nggak apa-apa. Maksudnya yang penting pakai celana, karena auratnya laki-laki pusar sampai lutut. Lalu perempuan kalau disamakan dengan laki-laki auratnya mungkin kacau balau, rusak dunia ini. Kalau laki-laki kan nggak terlalu merusak ini. Jadi mungkin dibedakan karena memang beda. Tapi seandainya nggak ketemu alasan, mari kita terima. Yang penting kita cek, oh syariatnya beda atau tidak. Kadang-kadang orang itu membeda-bedakan tanpa dalil yang jelas. Jadi yang penting syariatnya benar atau tidak. Kalau nggak benar nggak usah diterima. Oh ini syariat bagi laki-laki, oh ini bagi perempuan. Ya silakan, kalau ada kebenarannya kita terima. Jadi tugas kita bukan kok mencari alasan kenapa dibedakan. Tugas kita, benarkah dibedakan, benarkah disamakan, itu tugas kita. Bukan kok apa, kenapa dibedakan, kenapa itu. Kalau ketemu alhamdulillah, kalau enggak ya sudah seperti ini. Kalau ketemu alhamdulillah, enggak ya sudah kita taat saja. Memang kita itu di sini itu diuji. Dalam istilah lain di penjara kan. Dalam istilah diuji, istilah lain di penjara. Namanya di penjara ya enggak bebas memang. Ini. Baik, hadis selanjutnya 4:30. Wa an Imran ibni Husainin, dari Imran ibni Husainin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'matan an yara asara ni'matihi alaihi. Rawahu al-Baihaqi, dan hadis ini hadis yang hasan dengan syawahid yang ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah suka, mencintai kalau dia memberi nikmat kepada hambanya, Allah bisa melihat bukti atau nampaknya, kelihatannya nikmat tersebut yang diberikan kepada hambanya. Jadi Allah menyukai kalau memberi nikmat kepada hambanya, sebuah nikmat, Allah bisa melihat nikmat tersebut, bentuk nikmat tersebut, wujud nikmat tersebut pada hambanya tadi. Rawahul Bukhari. Faedah hadis ini diantara sifat Allah mencintai. Dan mencintai, diantara mencintai makhluknya. Jadi termasuk sifat Allah adalah mencintai. Dan sering kita katakan sifat Allah kita terima dari wahyu, baik langsung Al-Quran atau hadis Rasulullah. Sifat-sifat kadang-kadang ada di keduanya. Tidak boleh kita mengarang, namun tidak boleh juga kita menolak dengan akal kita. Sebagian menolak sifat mencintai. Kata mereka mencintai harus sejenis, manusia dengan manusia gitu katanya, kuda dengan kuda gitu katanya. Tidak benar, mencintai tidak harus sejenis. Orang suka ayam jago, ada orang suka kuda, ada orang suka merpati, ada orang suka anjing. Bahkan orang-orang barat yang suka anjing itu berlebihan kan ya. Ini jadi cinta tidak harus sejenis. Intinya apa? Kita terima sifat mencintai dari Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang dicintai oleh Allah, kita menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalkan bisa beli pakaian, alhamdulillah tidak hanya satu bajunya, 2, 3, 4, ya dipakai. Jangan hanya satu saja. Satu saja, sholat itu, kerja itu, bau, kotor. Ini tidak benar. Pakaiannya ada pakaian kerja, pakaian kantor, pakaian santai, pakaian tidur, pakaian keibadah. Pakai yang paling bagus. Ini meskipun nanti tingkatannya ada yang sampai wajib, ada yang sunnah. Yang jelas menunjukkan nikmat dianjurkan. Jadi bisa pakai sendal yang nggak hanya jepit. Ya kalau pergi kemana gitu ya pakai sandal jangan jepit. Kalau memang urufnya sandal jepit itu nggak bagus. Ini orang kaya pakai sandal jepit, ya boleh. Tapi kan dia bisa beli sandal yang lebih bagus. Orang juga akan merasa senang, familinya jalan bersamanya juga senang. Nggak sandalan jepit misalkan gitu, ya tidak apa-apa. Atau apa saja, yang penting kalau kasih nikmat mari kita tunjukkan. Jangan disimpan saja. Oh, ingin kelihatan, Allah ingin memperlihatkan. Rezekinya lancar, ya mungkin nanti donasinya lancar kan gitu ya. Kesehatannya terjaga, ya rajin ibadahnya kan gitu ya. Matanya sehat, ya baca yang baik. Relasinya banyak, ya ndak hanya dagang, ya relasi didakwahi kan gitu. Syukur kan, dikasih nikmat temannya banyak ya didakwahi. Oh, diberi kelebihan pinter ngomong, yes ngomong yang baik, ngajak orang kepada kebaikan. Nikmat apapun kita harapkan kita melakukan hal-hal yang itu menunjukkan kita syukur. Allah senang. Ya tapi punya kaki sehat ke masjid kan senang tak Allah. Telinga dengar adzan segera datangan. Kan kita diberi nikmat, kita tunjukkan. Wallahu a'lam. Maka ketika Jumat, Id dan sebagainya, kalau dalam hadis Rasulullah pakai pakaian yang baik, yang istimewa. Menemui tamu pakai baju yang istimewa. Ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika ditanya orang suka sandalnya bagus itu gimana? Sombongkah? Enggak, innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka keindahan. Nah, jadi kalau topinya putih sudah kemerah-merahan ya ganti kan itu ya. Kalau punya duit, nggak punya duit ya sabar. Tapi nggak ada yang nggak punya duit. Atau apa? Kalau sepeda motornya jelek ganti nggak ini? Ya tergantung situasi kondisi. Tapi kalau pergi jauh pakai sepeda jelek malah merepotkan orang banyak. Hanya cari sensasi saja. Ya ini cari barang antik yang terlarang kalau sudah modelnya gitu itu. Merepotkan. Kalau antik nggak sengaja memang punya lama dan bermanfaat. Nggak merepotkan. Dia tidak ada hujan, tidak ada apa-apa. Sepeda jelek kan tidak apa-apa. Tidak pernah mogok, tidak pernah merepotkan, tidak apa-apa. Tapi kalau sensasi ke Jakarta pakai sepeda yang lama itu kan yang memberatkan diri tuh aslinya. Ini, taib kembali. Jadi nikmat, mari kita tunjukkan nikmat apapun. Pinter ditunjukkan ya. Jangan hanya pinter bisnis, pinter juara sekolah misalkan ya. Coba. Kan sekolah kan juga menghafal tuh ya. Menghafal unsur. Nama-nama unsur itu berapa, 100 berapa itu. Dulu kita sekolah kan ya hafal tuh ya. Kalau sekolah hafal biasanya unsur itu. Kalau bisa ya coba, kemampuannya dicoba untuk menghafal Quran sedikit. Misalkan dia jadi hakim, hafal pasal-pasal itu lengkap pokoknya. Tapi nanti rukun sholat nggak hafal sebenarnya ya salah kan. Intinya gitu.
punya kemampuan baik otak, baik kekayaan, baik tubuh yang kuat, maka semuanya mari kita tunjukkan, kita munculkan sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya 431. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an lubsil qasiyyi wal muasfar, rawahu Muslim. Rasulullah melarang memakai pakaian qasi, yaitu sutra, wal muasfar. Muasfar itu yang kalau dulu itu diwenter gitu. Jadi jenis tumbuhan untuk mewarnai pakaian, warnanya oranye muda. Ya, Rasulullah melarang. Ya, itu mirip kuning atau oranye muda itu kuning atau beda? Beda. Ya, kalau terjemahan kadang-kadang kuning, oranye sampai agak muda. Ini warna itu dilarang. Ya, Rasul melarang pakaian sutra, tentunya dengan pengecualian kemarin, orang sakit tidak apa-apa, atau sutranya sebagai pinggiran-pinggiran. Dan pakaian Rasulullah kemarin, pakaian kebesaran Rasulullah menemui tamu, pinggirannya ini pinggiran-pinggirannya dari sutra, tidak mengapa. Tapi 432 ini hampir mirip. An Abdillah ibni Amrin, hadis yang tadi riwayat Muslim, dan hadis ke ini juga riwayat Muslim, keempat 32. Ra'a Ali ya an-nabiyyu, menyaksikan Ali, Nabi menyaksikan Ali. Ini bahasa Arab tuh gitu, kadang-kadang fiil maf'ulun bih fa'il. Namun yang sering fiil fa'il maf'ulun bih. Ini contohnya hadis ini fiil maf'ulun bih fa'il. Ini mungkin. Namun kemungkinan ini jangan dijadikan dalil untuk suatu keyakinan terkadang. Karena di antara orang yang sesat, gara-gara kaidah ini membaca firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa, dia pakai kaidah ini, mungkin maf'ulun bihnya dulu gitu. Akhirnya Allah dijadikan maf'ulun bih, wa kallamallaha, jadi bacaannya diganti. Aslinya fi'il fa'il maf'ulun bih yang biasa. Jadi wa kallamallahu Musa, seharusnya gitu. Tapi mereka tidak apa-apa kan, maf'ulun bih kan bisa di depan. Akhirnya mereka baca wa kallamallaha Musa. Tujuan mereka ternyata apa? Allah nggak boleh bicara. Jadi Allah nggak boleh bicara. Kalau bicara sama dengan makhluknya. Maka yang bicara itu bukan Allah tapi Musa. Musa itu ngajak bicara Allah. Allah diam aja, nggak bicara. Padahal ayat itu menjelaskan Musa itu diajak bicara oleh Allah. Jadi memang secara kaidah nahwu kena. Dan seluruh ahlu bidah punya kaidah, hati-hati. Nah, dalam masalah ini dibantah oleh ulama kita. Kebetulan alhamdulillah ada ayat yang lain yang bunyinya enggak mungkin Allah sebagai maf'ulun bih. Karena ayat yang lain bunyinya wa kallamahu rabbuhu. Jadi ini secara bahasa Arab enggak mungkin hu ini Musa ini fa'il. Harus maf'ulun bih, rabbu ini robnya Musa, Allah itu harus fa'il. Dalam masalah yang mereka punya kaidah-kaidah dalam bahasa. Seperti kita sering ngomong kullu bid'atin dolalatun, kan kita sering ngomong kan. Mereka punya kaidah apa? Mudhof kepada nakirah harus dikasih sifat. Kullu ini mudhof, bid'ah ini mudhofun ilaih. Mudhof ilaihnya kebetulan nakirah. Jadi mudhof kepada nakirah harus disifati. Kalau nggak disifati nggak sempurna kalimat itu. Kecuali mudhof pada makrifah nggak usah. Ini maka mereka mensifati
kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Mereka harus tambah sayyi'ah. Semua bid'ah sayyi'ah itu sesat. Berarti yang bid'ah hasanah enggak sesat, kan gitu akhirnya. Jadi mereka itu mengatakan bid'ah hasanah enggak sesat itu kaidahnya gitu. Itu mudhof kepada nakiro harus disifati. Alfiyah Ibnu Malik menyebutkan ini kaidah nahwu ini internasional sejak zaman dulu. Jadi mereka akhirnya mengatakan kita sifati dengan sayyi'ah itu. Jadi semua bid'ah yang jelek itu sesat. Berarti bid'ah yang baik tidak sesat, kan gitu akhirnya. Akhirnya semua bid'ah enggak ada yang sayyi'ah, semuanya hasanah, akhirnya jadinya gitu. Ya, tapi ya ulama kita membantahnya. Ya diantara cara menentukan sifatnya apa itu tidak boleh sembarangan lah. Ya, kalau kita lebih baik katakan kullu bid'atin diniyatin dolalatun. Semua bid'ah diniyah dalam masalah agama itu sesat. Berarti bid'ah selain agama tidak apa-apa. Adanya pengeras suara, adanya proyektor, adanya video, adanya pesawat, adanya adanya mobil, sepeda motor itu enggak sesat karena bukan dini ya, tapi duniawi ya. Ini taib ya memang benar kaidahnya, tapi penerapannya kadang-kadang salah. Jadi hati-hati, memang ahli bidah kadang-kadang punya kaidah. Maka ulama kalau enggak ngerti ya lebih baik niru Nabi gitu aja cukup sudah. Kalau bingung pusing memikirkan masalah ini. Kembali. Jadi Ali disaksikan oleh Nabi. Saubaini jadi afan. Ro'a alayya bukan Ali ini. Ro'a alayya. Afan ini salah baca saya. Kurang jelas. Jadi melihat aku Nabi, akunya Abdullah bin Amr, pakai baju bawah atas tadi muasfaroin yang dilarang tadi, diwenter kuning muda, oranye muda. Faqal, Nabi menegur, ummuka amartaka bihala, roh Muslim. Memangnya ibumu yang kamu menyuruh kamu seperti ini. Kok sampai kamu pakai seperti ini, kok nurut sekali? Memang ibumu tuh yang nyuruh. Bukan berarti nanti kalau disuruh ibu boleh enggak. Tapi ini seolah-olah kok sampai melakukan seperti ini, mungkinkah disuruh ibumu gitu. Jadi maknanya bahwasanya dua pakaian tadi terlarang, warna tadi. Kalau satu aja ya terlarang. Yang atas itu, yang bawah enggak, yang atas terlarang. Yang atas enggak, yang bawah itu, yang itu terlarang. Kalau salah satu yang diwenter dengan wenter warna ini, oranye muda terlarang. Karena faedah yang lainnya bahwasanya perintah ibu itu memang sangat tinggi kedudukannya. Sampai-sampai ini seolah-olah kok orang mau taat diperintah meskipun salah. Berarti memang kedudukannya tinggi. Meskipun nanti bukan berarti pembolehan. Ibu ditaati ketika perintahnya benar, tidak terlarang syar'i. Ada seorang ibunya Mus'ab bin Umair, terkenal memerintahkan karena anaknya toh. Nak, kamu mau murtad? Mus'ab bin Umair kaya raya, paling ganteng. Semua laki-laki ingin jadi temannya, semua wanita ingin jadi istrinya. Ketika masuk Islam tuh pakaiannya dari kulit-kulit binatang yang disembelih itu. Belum kering, belum disamak itu sudah dipakai. Belum disamak, belum dikeringkan, belum dijadikan pakaian. Dipakai karena miskin. Nah, suatu saat ketangkap dan sebagainya, lepas dan sebagainya. Intinya di antara kisahnya, nak, kamu mau dijadikan, diistilahkan digelari pembunuh ibumu ya. Pokoknya aku nggak mau makan kalau kamu nggak murtad. Kan gitu kan. Nanti kan terkenal toh isunya membunuh ibu, nggak mau nurut ibunya sampai mati.
Nggak mau nurut itu apa? Ini kata umum. Tapi nanti isunya beredar dengan kata yang lain. Tapi Mus'ab membantah dengan tegas. Wahai ibuku, seandainya engkau punya nyawa 100, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi sampai 100 kali, nggak mungkin aku tinggalkan agamaku ini. Kalau mau makan silahkan biar hidup, kalau nggak mau makan ya silahkan mati. Karena perintahnya untuk murtad dari Islam. Jadi perintah siapapun kalau tidak sesuai syariat maka tidak boleh dilakukan. Nah, kalau atasan, waduh, kalau atasan repot ya. Apalagi militer gitu ya. Maka jangan terlalu bangga jadi militer. Kadang-kadang ya repot juga militer itu. Kadang-kadang loh ya, kalau kan harus tidak boleh tanya kenapa. Kalau Islam itu eksekusi orang harus jelas alasannya apa dieksekusi kan gitu. Harus tahu masing-masing. Tidak boleh asal ngeksekusi. Apalagi kalau belum jelas. Kecuali sudah jelas tidak apa-apa. Kalau atasan gimana? Nggak usah dikerjakan, dipecat. Ya nasib. Kalau ya intinya ya tergantung keimanan toh ya. Kalau siap dipecat ya tidak apa-apa. Namun kalau kuat kadang-kadang malah ya Allah tolong kan bisa toh. Kalau orang tegas itu belum tentu jadi kalah loh ya. Bisa saja Allah tolong jadi malah yang lainnya kalah semua. Muhammad bin Abdul Wahab dulu di Mamlakah Saudi Arabia 300 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu lebih, itu ya sedikit orangnya. Tapi karena nggak mau toleransi dengan kesalahan, ya menang akhirnya. Menang bukan musuhnya mati, bukan, mungkin banyak yang sadar kan, banyak yang taubat. Intinya apa? Kita nggak ngerti yang terjadi di kemudian hari. Yang jelas apa? Kalau kita kita istilahnya disuruh yang nggak bener, nyuruh atas pun nggak usah mau. Kalau dipindah kerja sana, pindah sana ya biar dipindah aja. Kalau dipecat itu ya nggak tahu bisa nggak itu. Ya risiko. Intinya orang yang meninggalkan suatu perbuatan jelek karena Allah, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Ini teori, prakteknya memang berat. Prakteknya, teorinya mudah. Nah, lanjut, rawahu Muslim. Jadi masalah kaidah bahasa tadi tetap berlaku, meskipun saya bacanya tadi ada kesalahan, mohon maaf. Tapi secara kaidah bahasa memang benar. 4-3-3. Datang minuman, saya ikut minum dulu. Bismillah. Satu lagi 4-3-2. Wan Asma binti Abi Bakrin, dari Asma binti Abu Bakar, ana akhrajat jubbata Rasulillah. Beliau Asma mengeluarkan jubahnya Rasulullah. Asma makfu fatal jaybi wal kummaini wa farjaini bidibat, yang saya katakan tadi. Dipinggiri, dihiasi ininya lehernya sini, dan juga kumnya, lengannya. Jadi bagian lehernya ini dan kumnya dan farjatain yang ke bawah sampai bawah. Ini kan ini nanti ditempelkan, ini dihiasi dengan sutra. Rawahu Abu Dawud. Ini sampai. Taib. Wa aslu bi Muslim, aslinya di Muslim. Wa sadakana inda Aisyata, tadinya disimpan Aisyah. Ini Rasul meninggal pakaian ini disimpan Aisyah. Hatta kubidat, sampai Aisyah meninggal dunia. Faqabattuha, aku yang menyimpannya, kata Asma. Wa kana nabiyyu, nabi biasanya yalbasuha, memakainya. Wa nahnu naksiluha, beliau pakai biasanya untuk apa? Menemui tamu luar negeri, utusan-utusan, untuk acara-acara penting. Beliau pakai pakaian tersebut yang ada hiasannya gitu, bagus gitu.
Ini. Wa nahnu naghsiluha, kami mencucinya lil mardha, untuk orang yang sakit, yustashfa biha, untuk berobat. Walam caranya berobatnya, walam gimana? Ini. Intinya untuk berkah. Entah pakaian dicuci, air cuciannya untuk berobat, atau karena habis dipakai orang dicuci dulu baru dipakaikan ke orang lain. Keduanya sama aja, tidak apa-apa untuk Rasulullah. Jadi mengambil berkah dari benda-benda Rasulullah. Nanti penjelasan lebih panjang insyaallah. Rawahul Bukhari wabil ada fil mufrad, di riwayat Bukhari di sahihnya, dan di riwayat Bukhari yang lain ada bul mufrad, kitab Bukhari yang lain. Wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ati. Beliau memakai pakaian yang bagus tadi, yang dihiasi dengan sutra ininya. Pojok-pojokannya, pinggir-pinggirannya. Kalau sekarang di apa namanya di pinggir itu? Di bordir atau enggak ya? Di bordir ya. Pokoknya pinggiran-pinggirannya dihiasi dengan sutra. Rasulullah memakainya lil wafdi, untuk utusan-utusan, rombongan-rombongan. Mungkin rombongan orang luar negeri. Ya misalnya pak tamu-tamu, orang mau masuk Islam, delegasi-delegasi. Wal jumu'ati, hari Jumat. Ini. Tapi faedah hadis ini bahwasanya bolehnya sutra yang tidak banyak, meskipun panjang. Pokoknya 2-3 maksimal gini. Pokoknya jangan terlalu besar, kecil tapi panjang tidak apa-apa. Kalau panjang terus banyak gini gimana? Tidak boleh, kan sama aja akhirnya. Maksudnya ini loh, gini terus ya tidak boleh. Kalau cuma ini pojokan, leher, kerah, pokoknya yang pinggiran-pinggiran tidak mengapa. Kemudian juga faedah yang lainnya, bolehnya mengambil berkah dari benda-benda Rasulullah, khusus bagi Rasulullah. Yang lainnya tidak boleh, karena memang tidak ada yang membawa berkah kecuali dari Rasulullah. Kalau jasadnya, jasad ini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lainnya adalah bisanya digunakan pengobatan. Itu masuk berkahnya, bisa digunakan untuk pengobatan. Apakah pakaian kita bisa? Ya, tidak bisa. Kalau giok-giok bisa, ya kalau tidak ada penelitian jangan percaya. Jadi semua benda-benda yang tidak diteliti secara tradisional atau ilmiah, kalau cuma pengalaman, kalau pengalaman itu kan belum tentu, itu kan bisa ndak omongannya salah atau bisa kebetulan sembuh aja aslinya. Intinya kalau pengobatan harus ada dalil atau penelitian. Kalau ada dalilnya masuk akal, nggak masuk akal nggak apa-apa. Digigit ular, baca surat Al-Fatihah ya nggak apa-apa, ada dalilnya kan. Sambil diobati. Intinya kalau ada dalilnya nggak apa-apa. Ada penelitiannya tidak apa-apa, meskipun nggak ada dalilnya. Kalau ada kedua-duanya, itu yang kita harapkan. Kemudian terakhir, bahasa dianjurkan pakai pakaian yang bagus ketika bertemu dengan orang lain, lebih-lebih para tamu, dan juga ketika sholat, lebih-lebih sholatnya banyak orang, Jumatan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.